Apa kabar sobat sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, saya akan memberi kuliah tentang pengakuan atau recognition dalam hukum internasional. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita bicara pengakuan, maka dalam hukum internasional ada dua jenis pengakuan yang disebut sebagai pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Kalau pengakuan de facto itu berkaitan dengan apa yang secara nyata ada. Sementara kalau de jure, pengakuan yang didasarkan pada keputusan secara hukum oleh suatu pemerintah yang melakukan pengakuan. Nah, jadi sobat sekalian, dalam konteks pengakuan ini sebenarnya yang bisa diakui itu ada dua hal, yaitu pengakuan terhadap sebuah negara baru, dan yang kedua adalah pengakuan terhadap pemerintahan di negara tersebut apabila lahir secara tidak konstitusional. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu pengakuan terkait dengan sebuah negara baru. Kita mengalami Indonesia. Saya katakan kita mengalami karena Indonesia yang sebelumnya mungkin adalah kerajaan-kerajaan, kemudian dengan hadirnya VOC dan kemudian ada Belanda yang menjajah kita. Maka sebagai sebuah negara kita dianggap tidak ada. Kemudian para pendiri bangsa ini berjuang, banyak tindakan-tindakan heroik yang mereka lakukan, dan ini berpuncak pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Hatta mewakili bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Memang pada saat itu Belanda sedang memasuki Indonesia karena pada saat itu Jepang kalah perang dan Belanda ingin mengambil hak mereka atas Indonesia. Di sini kemudian Belanda melakukan dari versi Belanda tindakan polisionil, tindakan kepolisian terhadap para pemberontak Indonesia. Sementara dari kita, sisi Indonesia, kita ini bukan pemberontak. Kita adalah pejuang-pejuang yang ingin memerdekakan negara kita. Dan kita tahu ada konflik bersenjata pertama tahun 1947 dan kemudian tahun 1949. Dari sisi Belanda, mereka merasakan bahwa pemberontakan harus ditumpas. Tapi dari sisi kita, karena kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kita menganggap bahwa ada agresi dari negara lain terhadap kedaulatan kita. Tapi sebenarnya, sobat sekalian, Indonesia tidak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena kalau kita ingat kembali Montevideo Convention, di mana di situ disebutkan ada 4 syarat bagi hadirnya sebuah negara baru, di mana ada penduduk yang tetap, ada wilayah tertentu, ada pemerintahan, semua itu kita sudah miliki. Cuman yang satu yang belum pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu masalah capacity, kemampuan pemerintah kita melakukan hubungan dengan negara lain. Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain, ini konteksnya adalah masalah pengakuan. Apakah ada negara lain yang mengakui Indonesia sebagai sebuah negara merdeka? Karena kalau misalnya 17 Agustus diproklamasikan, dalam konteks hukum internasional, itu hanya tindakan sepihak. Dan bukannya tidak mungkin pada saat itu, pemerintah Belanda mampu untuk menumpas para pelaku, tanda kutip, yang dianggap sebagai pejuang. Tapi di kacamata Belanda tentu pemberontak. Nah, alhamdulillah, pada tahun 1947, Mesir mengakui keberadaan Indonesia, negara pertama.
lalu kemudian diikuti oleh banyak negara, termasuk juga Australia. Nah, disitulah meskipun Belanda masih belum mengakui kita sebagai sebuah negara, tetapi banyak negara sudah mengakui kita. Ada yang mengakui secara de jure, tapi ada juga yang mengakui secara de facto. De facto itu biasanya mereka akan melihat apakah negara baru ini akan tetap berdiri atau kalau berhasil ditumpas oleh pemerintahan yang pada saat itu sah, maka ya pengakuan ini hilang. Ini berbeda dengan pengakuan de jure. Kalau diakui secara de jure, maka untuk selamanya. Memang kemudian menurut versi Belanda, Indonesia baru diserahkan kedaulatannya bukan tahun 45 menurut Belanda, bukan tahun 47, tetapi pada bulan Desember tahun 1949. Sobat sekalian, ini masalah pengakuan. Dan yang kedua, pengakuan terhadap pemerintahan. Ini juga terjadi pada waktu, kalau kita bicara di Indonesia, peralihan antara Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Kenapa? Karena peralihan itu tidak dilakukan berdasarkan konstitusi. Artinya ini inkonstitusional. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan, apakah pemerintahan Soeharto ini bisa melakukan hubungan dengan pemerintahan negara lain? Nah, di sini muncul pengakuan terhadap pemerintah. Pengakuan ini bisa dilakukan secara implisit. Jadi misalnya saja implisit itu ya langsung melakukan hubungan dengan orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintahan baru sebagai anggota kabinetnya. Atau secara eksplisit menyampaikan bahwa selamat Anda menjadi pemerintah baru. Nah, dalam konteks peralihan dari Bung Karno ke Pak Harto dalam ketatanegaraan memang ada Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang tidak diatur dalam konstitusi. Tetapi pada waktu peralihan itu terjadi, banyak negara yang kemudian melakukan hubungan dengan pemerintah kita. Sehingga peralihan dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto diakui oleh masyarakat internasional. Jadi ini beda pengakuan negara, hadirnya negara, dan pengakuan terhadap pemerintah. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain terjadi seperti itu. Utamanya pada waktu Perang Dingin. Kalau misalnya ada negara baru yang lahir, kalau dia akan berafiliasi kepada Blok Timur, komunis, maka negara-negara seperti Uni Soviet, Cina yang akan segera mengakui. Tetapi tidak negara-negara barat. Tapi sebaliknya, kalau hadirnya negara ini ternyata nantinya akan menjadi sekutu dari negara-negara barat, maka akan diakui oleh negara-negara barat, tidak oleh negara dari Blok Timur. Juga terhadap pemerintahan. Pemerintahan yang muncul nanti akan dilihat apakah dia berafiliasi ke Blok Timur atau ke Blok Barat. Sehingga masalah pengakuan pada masa-masa di era Perang Dingin ini memang bermunculan banyak sekali. Nah, sekarang pun masih ada, namun demikian tidak tentunya sebanyak pada masa-masa lalu. Jadi, sobat sekalian, itu masalah pengakuan yang ada di dalam konteks hukum internasional dan pentingnya bagi lahirnya suatu negara dan kemudian pentingnya peralihan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain yang dilakukan secara inkonstitusional. Saya akan akhiri dulu sampai di sini, sobat sekalian. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, sobat sekalian bisa bertanya pada saya melalui media ini dan nanti saya akan jawab. Terima kasih, sampai kita bertemu di lain waktu.